Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Ada sukacita, amin. Puji Tuhan. Ini hari terakhir kita di tahun 2022, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita sudah banyak melalui dari bulan Januari sampai pada bulan yang terakhir di tahun ini. Saya percaya bukan karena kuat dan gagah kita, amin. Tapi semua karena pertolongan Tuhan, amin. Haleluya. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita boleh ada sampai saat hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi saya percaya ada kekuatan Roh Kudus yang selalu memampukan saya dan saudara untuk kita selalu berdiri dalam keadaan apapun. Untuk itu mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan lewat setiap pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Saya mengajak kita tundukkan kepala semua, kita selalu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Sebab satu hal yang kami tahu, kami boleh ada sampai saat hari ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuat dan gagah, tapi satu hal yang kami percaya
ketika Tuhan sudah berfirman, Engkau yang akan menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau lebih bersukacita karena kami percaya Tuhanlah kekuatan dan masmur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersukacita, mari sama-sama katakan amin. Ada sukacita bagi ibu saudara, amin. Amin. Boleh colek samping kiri kanan yang katakan Tuhan kita baik. Amin. Amin. Kalau tidak merasa dicolek saudara, disenggol sedikit, katakan Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Yes.
tahun ini. Kami boleh melangkah di tahun ke depan. Biarlah pengharapan kami tetap ada pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan,
semua karena Tuhan. Engkau yang berkuasa atas waktu, berkuasa atas zaman, dan ada di dalamnya menyertai kami semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini di penghujung tahun 2022. Sesaat lagi kami akan masuk di tahun yang baru oleh perkenanan daripada Tuhan. Kami bersyukur di penghujung tahun 2022 ini kami berhimpun bersama-sama, kami puji muliakan Tuhan. Kami naikkan syukur kami lewat nyanyian kami semua puji Engkau Tuhan. Kami tahu oleh karena kasih karunia-Mu, maka puji dan sembah serta syukur kami berkenan di hadapan-Mu. Bukan karena kami, semua ini tentang-Mu, semuanya tentang-Mu, karena-Mu. Maka kami bersyukur, dan tibalah saatnya bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, mari berkati kami semua, Roh Kudus urapi kami, buat kami mengerti firman-Mu, dan sanggupkan kami melakukan firman-Mu. Karena orang yang berbahagia, karena orang yang diberkati, orang yang berhasil adalah mereka yang mendengar firman-Mu, mengerti dan melakukannya. Biarlah kami semua malam hari ini yang hadir beribadah, sebagaimana saudara-saudara kami semua seantero muka bumi yang sedang beribadah mengakhiri tahun ini. Kami semua termasuk dalam golongan orang-orang yang dengar dan taat untuk melakukan kebenaran. Terima kasih, berkati kami semua, memberikan kebenaran firman-Mu ini hanya boleh jadi di dalam satu nama, nama yang berkuasa, nama yang boleh kami diselamatkan, nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama itu kami berdoa mengucap syukur, dan setiap kita jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Apalagi yang baru pulang kampung ya, berlibur. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah malam tahun baru ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau slide-nya nanti Alkitab dibuka biar kita cepat. Karena sesudah kita ibadah ini kan seperti biasa ada makan-makannya. Gitu toh. Jangan takut dengan makan-makan. Kisah para rasul itu makan sejalan dengan ibadah. Mereka setiap hari berkumpul memecahkan roti di rumah begitu. Tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan di Biston itu harus ada makan. Bukan harus, maksudnya sebaiknya ada makanan. Begitu toh. Begitu kan. Ya. Dan memang Tuhan Yesus selalu ada di tempat makan. Mujizat pertama di undangan pesta toh. Bahkan akhir kematiannya sedang makan-makan juga, makan Paskah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan singkat saja. Karena sebentar lagi kalau Tuhan berkenan kita akan masuk tahun 2023. Amin. Amin. Di tahun 2029, maaf. Ya, 2019 maksud saya. 2019 saya sempat berkata di penghujung tahun itu bahwa di tahun 2020 kita akan mengalami banyak tantangan sehubungan dengan apakah kita masih bisa beribadah, gitu toh. Gitu. Saya tidak bernubuat pada saat itu dan memang ternyata kemudian kita susah beribadah karena COVID. Lalu kita alami itu 2021. Wah, sampai saya juga alami ketegangan loh. Bagaimana ketika saudara hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan melalui sakit COVID-nya, saya harus ada senantiasa di rumah sakit, dan di kiri kanan saya orang menggunakan APD, bahkan sampai sepatunya juga ada pemutusannya. Saya hanya menggunakan masker double 2 begitu, masker medis lalu masker kain.
Lalu kalau masuk BA selalu dari Ibu Friska, pakai hati-hati di situ ya, karena yang masuk itu barusan dites banyak lagi yang COVID. Dari posisi sandar di kursi lalu jadi tegak, berpikir sepertinya segala yang disandar ini adalah tegak sekali. Rumah sakit penuh dengan rambu-rambu, tali rafia harus diarahkan kemana. Dan kemudian Tuhan berkehendak memanggil hambanya, dan saya juga oleh perkenanan dari Tuhan melayani hambanya. Tahun 2021 kemudian kita masuk di 2020. Saya berkata bahwa bukan juga nubuat. Alkitab ada kepada kita bahwa waktu itu saya ingat saya bilang tentang lagu di jemaat bahwa setelah rembang pagi, bahwa setelah gelapnya subuh, matahari pasti akan terbit. Amin. Dan akhirnya puji Tuhan kita melewati tahun 2022 sekarang di penghujung. Dan saya juga mau bilang bahwa kalau Tuhan yang sudah antar, Tuhan tidak pernah kasih tinggal. Amin. Amin. Iya. Seperti itulah Musa berkata kepada Tuhan. Ketika Tuhan murka karena Israel menentang, mereka berkata, sekiranya lebih baik kita pulang kembali ke Mesir. Tidak adakah kubur di tempat ini, Musa, sampai kamu bawa kami supaya kami mati di padang gurun ini. Lebih baik Israel masih bisa makan enak. Begitu bilang mereka. Lalu disebutlah segala jenis sayur-sayuran. Lalu Tuhan murka bilang sama Musa, bukan engkau yang mereka tolak, tapi sebenarnya saya. Kalau begitu, apa yang mereka bilang, itu yang saya akan perbuat kepada mereka. Mereka bilang tidak ada kubur, saya akan musnahkan mereka. Begitu ceritanya kan. Lalu Musa ada di antara Tuhan dengan umat Israel. Musa bilang begini, langkai dulu mayatku. Tidak ada di Alkitab begitu, tidak ada. Hanya sebagai seorang pendoa syafaat. Musa bilang begini, apa kata dunia? Engkau sanggup mengeluarkan mereka dari Israel, dari Mesir. Tetapi dunia bilang nanti Tuhannya, dahsyatnya hanya sampai mengeluarkan, tapi tidak sanggup membawa masuk mereka. Begitu ceritanya kan. Kemudian generasi itu mati karena 40 tahun bangkit generasi baru, mereka masuk tanah Kanaan. Dan lahirlah satu bangsa yang besar ketika puncaknya Salomo memimpin. Ya begitu ceritanya kan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mau selesai mau apa ya? Saya mau bilang, kalau Tuhan sudah sertai kita sampai perjalanan ini, Dia tidak pernah kasih tinggal kita. Amin. Amin. Karena itu Dia Ebenezer. Setiap langkah kaki Tuhan menyertai sampai di sini. Setiap saat Tuhan menyertai sampai di sini. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang itu sebelum kita masuk di tahun 2023. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 2. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda. Jadi Israel terbagi dua. Di utara kerajaan Israel yang terdiri dari 10 suku. Di selatan kerajaan Yehuda yang terdiri dari 2 suku. Di atas utara 10 suku bergabung menjadi satu kerajaan yang namanya Israel. Ibu kotanya Samaria. Di bawah selatan ibu kotanya Israel, kerajaan Yehuda. Dari situ lahir kata Yahudi ya ini. Kemudian oleh kesalahan pelanggaran mereka, baik Israel maupun Yehuda dihukum. Israel dibuang di Iran, wilayah Iran sekarang negara modern. Lalu Yehuda yang 2 suku ini, yang ibu kotanya Israel, Yerusalem, dibuang ke Babel. Ini. Datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, kira-kira di Irak negara modern sekarang, ke Yerusalem, lalu mengebung kota itu. Ayat 2. Lanjut ayat 2. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Baik Allah yang menjadi simbol kebanggaan, dirampok, isinya dibawa.
Bukan dijara dalam rangka apa, tapi dijara lalu dimasukkan ke rumah dewa-dewa gitu. Sudah jatuh ke timpa tangga. Lalu di zaman ini Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dan generasinya diangkut ke Babel, ke Irak sekarang. Yeremia pasal 29 ayat 10. Lalu dalam masa pelayanan Yeremia bernubuat begini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku Tuhan akan memperhatikan kamu orang Yehuda. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dan mengembalikan kamu ke tempat ini. Tuhan bilang begitu lewat Yeremia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 70 tahun itu bukan masa yang pendek. Satu generasi juga itu kalau 70 ya. Di padang pasir 40 tahun. Ini 70 tahun. Dan mereka ada di Babel 70 tahun itu janji Tuhan. Itu sebagai orang-orang jajahan. Baik Allah yang tadinya adalah simbol pusat peribadatan mereka sudah diratakan dengan tanah. Mereka menjadi orang jajahan di sana. 70 tahun. Dan kemudian Daniel. Ya, kalau Bapak Ibu, mari kita buka dulu Mazmur. Ini pernah dipertandingkan di Bamak ini. Mazmur 137 ayat 1 sampai 6. Salah satu gambaran, nyanyian yang juga menggambarkan penderitaan, dan bukan hanya penderitaan secara fisik orang-orang buangan, tetapi secara batin. Secara batin itu tersiksa. Orang yang superior lalu menjadi penjajah begitu, ya kan? Jajahan. Lalu Mazmur ini di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Kalau Bapak Ibu yang saya sampai sekarang masih ingat, walaupun setelah zaman internet ini baru saya tahu ternyata lagu Bonnie M itu lagu tentang ini. Saya bertetangga dengan keluarga Mai, orang Manado, suka putar lagu ini. Dan saya tidak hafal, saya hanya ingat karena saya sering dengar. Dan di zaman internet ini baru saya tahu lagu itu ternyata bicara tentang penderitaan orang-orang buangan di Babel berdasarkan Mazmur 137 ayat 1. Nanti pulang ketik Bonnie M, River of Babel. Lanjut ayat 2. Kita baca dulu sampai ayat 6-nya. Pada pohon-pohon gada rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Bayangkan, alat yang dipakai untuk memuji Tuhan kemudian digantungkan. Maaf kata, kalau kita paralelkan ibarat misalkan kalau kita orang Kristen kan tidak punya benda-benda yang dipakai sembahyang secara khusus. Misalkan saja saudara kita yang Muslim, mereka menggantungkan sajadahnya gitu. Bayangkan kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Oke, lanjut dulu. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, orang-orang Babel, meminta kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang menyiksa kita. Yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana bisa kami terjajah, lalu engkau meminta kepada kami menyanyikan nyanyian dari Sion. Begitu ayat terus selanjutnya. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing ini, di negeri di mana kami dibuang? Bagaimana bisa? Itu kerinduan yang sangat. Ayat 5. Jika aku melupakan engkau, kemudian orang-orang itu lewat nyanyian ini berkata, dan sekiranya aku melupakan engkau Yerusalem, kota di mana ada bait Allah di sana.
biarlah menjadi kering tangan kanan. Karena itulah kenapa orang Israel sampai sekarang merindukan Yerusalem. Mereka berani untuk tertutup demi kota itu, karena di situ bait Allah, pusat penyembahan. Lanjut ayat 6. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacita. Itu kerinduan mereka. Kalau kita bagaimana? Ya, kita juga merindukan Yerusalem, tapi bukan Yerusalem yang di sana tuh, tapi Yerusalem baru, di bumi baru, di langit baru kelak. Amin. Amin. Oke, ini kerinduan. Berjalannya waktu, Daniel kalau tidak salah 3 raja, dari anak muda kemudian menjadi tua. 1 tahun sebelum berganti raja baru, Daniel berdoa kepada Tuhan menuntut nubuatan Yeremia itu. Daniel 9 ayat 18. Daniel 9 ayat 18. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kamu dan kota yang disebut dengan namamu, Yerusalem. Jadi Daniel itu suka naik, kan dia pembuka tuh. Dia suka naik di loteng, lalu mengarahkan pandangannya ke kiblat di Yerusalem, lalu berdoa jam-jam sembahyang. Paling tidak jam 9, jam 12, jam 3. Oke. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami di hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami. Pelajaran lain yang kita boleh lihat dari Daniel, ketika ia berdoa kepada Tuhan, dia tahu bahwa bukan karena dia. Amin. Amin. Seperti kita malam hari ini, semua karena Tuhan. Lalu dia bilang begini, semuanya berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Maka kalau hari ini kita masih beribadah, bukan karena kita, semua karena Tuhan. Amin. Ya, kita jaga kesehatan. Ya, kita makan, kita pilih-pilih makan sekarang. Tetapi sekiranya kalau bukan Tuhan juga yang memberkati segala usaha kita, maka Tuhan bilang begini, semua akan menjadi sia-sia. Amin. Karena banyak juga orang olahraga baik-baik, jaga, mandi bersih, pokoknya segalanya bersih, tetapi kemudian ketika duduk-duduk game. Iya. Tetapi semua berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Ayat 19. Lanjut, Daniel berdoa begini. 19. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertanggung. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Daniel minta seperti nubuatan Yeremia itu di sana tuh. Minta genap setahun berikutnya, 70 tahun mereka ada di Babel. Maka Esra pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kita baca-baca ayat dulu, selanjutnya langsung kita tutup khotbah ini. Esra 1 ayat 1, genap 70 tahun. Pada tahun pertama Raja Kores, raja negeri Persia, Iran. Jadi kemudian sekarang dari kekaisaran Irak, Babel, kemudian Persia yang naik. Begitu kan? Tepat pada tahun pertama Raja Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Siapa Kores itu? Bukan orang percaya. Itu juga menggambarkan, memberi pelajaran kepada kita. Kalau Tuhan bertindak, kalau Tuhan menggerakkan hati orang, tidak bisa satu kekuatan apapun yang bisa mencegahnya. Tuhan bilang begini, seperti sungai yang mau dialirkan kemana, demikianlah hati para raja. Karena itu, mari berdoa. Amin. Selalu berdoa. Dan puji Tuhan, barusan malam Natal, oleh kasih karunia Tuhan, kita bisa mendoakan pemimpin kita di kota ini. Ya, apa lanjut? Raja Persia itu menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia.
sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Pengumumannya seperti ini, ayat 2. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Perhatikan ini, unik ini. Orang tidak percaya, tetapi digerakkan untuk membangun bait Allah. Dengan jalan harus mengembalikan umat Tuhan dulu. Ayat 3 terus. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Hai semua orang-orang Israel pembuangan, orang-orang Yehuda, pulang. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Bonusnya ayat 4. Ayat 4. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem yang sekarang tinggal puing-puing. Peristiwa ini pernah terjadi ketika Israel keluar dari Mesir, ketika Firaun mengizinkan, karena sudah tidak ada kemungkinan lagi kuasa Tuhan sedemikian, orang Israel disokong. Peristiwa kemudian terjadi ketika orang Israel, dalam hal ini kerajaan Yehuda, pulang. Mereka disokong, diberi harta benda, ternak, emas, bahkan persembahan atas perintah raja. Lalu apa yang kita pelajari dari ayat yang kita baca-baca? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, awal tadi saya sudah bilang, kalau Tuhan sudah sertai kita sampai di sini, Dia tidak pernah akan tinggalkan saudara dan saya berjalan sendiri. Amin. Dia Alfa Omega, Alif dan Ya, awal akhir tiada berkesudahan. Dia ada di luar masa, Dia ada di luar waktu, tetapi karena inkarnasinya Dia masuk di dalam waktu itu dan ada bersama kita. Amin. Karena itu di penghujung tahun ini ingat, seperti Tuhan sertai saya yang lalu, saya percaya Tuhan akan sertai saya ke depan. Amin. 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 Tapi belum sampai di situ saja. Lalu kemudian Esra pasal 3. Esra pasal 3. Kita baca sekarang. Ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat Yerusalem. Jadi mereka pulang rombongan. Ada kloter-kloternya. Setelah mereka 7 bulan di situ, mereka mulai bilang, maka mulailah Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu. Jadi kumpulan para pendeta dan majelis berkumpul. Dan Zerubabel bin Shealtiel beserta saudara-saudaranya membangun Mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan kurban bakaran di atasnya sesuai dengan ada yang tertulis dalam kitab Taurat Musa Abdi Allah. Mereka pulang. Masih banyak hal yang mau dikerjakan, tapi prioritas puji sembah kepada Allah harus berjalan. Amin. Nanti baca selanjutnya, Mezbah mereka bangun, kemudian mereka bangun bait Allah dan tembok Yerusalem. Nanti baca seterusnya. Lalu apa yang saya mau bilang, Bapak Ibu, Tuhan sudah antar kita sampai di ujung tahun ini. Amin. Dan seperti yang saya bilang, Tuhan tidak akan kasih tinggal kita, tetapi ada maksud yang Tuhan mau supaya ketika kita masuk di tahun 2023 ada komitmen bahwa saya mau lagi bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Amin. Bangun kembali Mezbah yang sudah rubuh itu. Saya mau bilang itu untuk diri saya juga. Kembali. Bukan suatu kebetulan Tuhan antar saudara dan saya ini mau masuk di 2023. Ya betul, orang mulai memprediksi tahun depan ini banyak persoalan. Bahkan Bapak Presiden bilang bakalan gelap
Kita akan nyanyikan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Padahal kita ini semua memikirkan loh. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Ya, prediksi 2023 banyak tantangan. Tapi hanya orang yang dekat Tuhan yang akan tetap kuat. Karena Tuhan antar kita masuk di tahun 2023 dalam rangka membangun mesbah seperti Israel yang dikembalikan ke tanah yang dijanjikan itu. Mereka membangun mesbah, mereka membangun mereka. Apa gunanya mereka kembali lalu hidup kemudian hidup mereka makan, tetapi perkara-perkara rohani diabaikan. Ya kan? Karena Tuhan semua karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, pesan terakhir mengulang lagi yang tadi. 2023 tahun cari Tuhan. Amin. Amin. Maksudnya gini, bukan berarti ada sampai harus dicari. Lebih lagi. Jadi kan? Lebih lagi. Begitu tak? Sampai Rohmu menguasai. Ayo sampai mata kaki, betis, paha, pinggang, dada, hidung, sampai kita tenggelam di hadirat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau bilang, sebagai orang percaya di tahun depan, mari sama-sama kita akan bersungguh-sungguh lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Yang melayani, bekerja sungguh-sungguh. Katakan di diri kita masing-masing bahwa ini dalam rangka membangun mesbah Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan. Amin. Kalau Tuhan dimuliakan, Dia akan jadi pembela bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyongsong tahun yang baru. Amin. Mari pelayan semua, kita mau berdoa. Tapi sebelumnya mari kita nyanyikan lagi satu pujian tadi yang awal, bahwa Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Ya, memang Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Dia ada di luar sebenarnya waktu, tapi peristiwa Natal Dia ada bersama kita, berjalan bersama kita, menyertai kita, bahkan Dia ada di dalam kita. Engkau ada di setiap musim. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh sebagai penyataan iman kita. Tak pernah kau
lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami membangun Islam, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah segala apa yang kami perbuat di dalamnya Tuhan yang dimuliakan. Kami akan terus belajar, kami semakin kecil, Tuhan yang semakin besar dalam hidup kami. Supaya orang boleh memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami umat. Roh Kudus terjemahkan lebih lagi kebenaran firman-Mu. Supaya kami mengerti bahwa bukan suatu kebetulan Tuhan antar kami, Tuhan berjalan di hari-hari di tahun 2022 ini. Dan sebentar lagi kami akan masuk di tahun 2023. Sebab ada maksud rencana Tuhan yang besar. Supaya Tuhan yang dimuliakan, Tuhan Yesus yang diangkat. Kami melakukan segala sesuatu dengan tujuan supaya Tuhan dimuliakan. Karena kami percaya kami tidak akan kehilangan upah, kami tidak akan kehilangan pahala, manakala kami senantiasa mengarahkan pandangan kami semua demi kemuliaan Tuhan setiap apa yang kami lakukan. Karena itu kami berdoa setiap daripada kami umat, baik yang tergembalakan di gereja Betel Indonesia Jemaat Rumah Doa Bau, termasuk saudara-saudari kami yang boleh hadir bersama-sama beribadah malam hari ini tergembalakan dalam rupa-rupa gereja yang ada di Bau ini. Hamba berdoa, Tuhan sambungkan kami seperti orang-orang Yehuda, umat Tuhan yang dibawa kembali. Mereka membangun Misbah, membangun Bait Allah, membangun tembok Yerusalem. Demikianlah kami Tuhan. Kami akan membangun kehidupan kerohanian kami. Segala sesuatu yang di dalamnya Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau baik. Ini doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami bawa persembahkan demi Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang berkuasa atas waktu, zaman, dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Amin. Haleluya. Dan berikutnya kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Sambil mempersiapkan persembahan saudara, sekali lagi kita satu dalam doa untuk memberikan persembahan saudara. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah meneguhkan setiap kami untuk makanan rohani lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu Tuhan tumbuh di ladang hati kami yang subur dan pulang dari tempat ini. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap taburan umat-Mu yang ada di tempat ini. Tangan-tangan yang akan memberi Tuhan memberkati. Bahkan kalau ada yang belum sempat memberi Tuhan, mari Tuhan juga memberkatinya. Berkati setiap taburan kami, besar kecilnya. Mari Tuhan yang kembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap untuk bawa persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat kembali, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa penyampaian khusus jemaat ini Tuhan memberitahu bahwa besok akan ada ibadah jam 9, ibadah tahun baru di minggu yang baru, hari pertama bulan baru yang baru, dan besok kita akan mengingat dan merayakan persekutuan kita melalui sakramen perjamuan kudus. Dan sesudah itu setelah ibadah jam 1 siang kita akan sama-sama mengadakan piknik di Pantai Lakuna di lokasi Pertolongan. Kemudian Bapak Ibu, supaya tidak merepotkan, sesi diakonia yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Natal dan Tahun Baru menyiapkan makanannya gitu. Jadi sekiranya Bapak Ibu yang mau pergi menyiapkan makanan ringan silakan, tapi jangan sampai membebani. Yang terutama kehadiran Bapak Ibu jam 1. Berikutnya sesudah kegiatan malam ini kita akan bersama-sama menikmati berkat yang juga disiapkan oleh seksi diakonia yang bertanggung jawab atas perayaan Natal dan Tahun Baru. Tapi sebelum kita menikmati berkat di luar, akan ada door prize dulu ya. Jadi saya berharap kita semua sudah dapat kupon nomor. Sudah dapat semua? Masih banyak sisa? Silakan, biar anak kecil harus dapat nomor sampai habis. Ya. Setelah ibadah ini door prize, baru kita mengarah keluar. Kita akan berfellowship menikmati berkat Tuhan. Ya. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. keajaibanmu dalam kehidupan kami, khususnya di
tahun yang baru yang akan kami lewati. Terima kasih. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Layakkanlah hamba-Mu ini untuk menumpangkan tangan atas kami semua, umat ketebusan-Mu, untuk kami terima berkat, khususnya bagi orang-orang yang diutus kembali untuk memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Surga melalui perkataannya, melalui perbuatannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam kehidupan-Mu, arahkanlah senantiasa hati dan pikir-Mu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang dinyatakan kepada kita hari ini. Tuhan menyertai kita, Dia tidak akan tinggalkan kita, tetapi untuk maksud yang besar, Dia menyertai tetap masuk kepada tahun yang baru, dalam rangka supaya kita memuliakan Dia di tahun yang baru nanti. Karena itu, angkatlah kedua tanganmu dengan iman. Terimalah berkat, kasih karunia, damai, dan sejahtera daripada Tuhan, bersumber dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dinyatakan di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera itu tercurah atas kita semua. Tuhan yang akan senantiasa menyembuhkan engkau dan saya untuk melewati hari-hari ini di dalam kerinduan kita kepada Tuhan, di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya